Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pemerhati dunia perikanan, khususnya pembudidaya ikan, kawan-kawan pembudidaya ikan sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Adi Sucipto di channel dengan nama yang sama. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin coba sampaikan dua buah video kiriman dari teman di Cianjur tadi pagi yang memang sedang intens menyampaikan maksud dan tujuannya ke saya, teman waktu kuliah S1 dulu. Apa intensitas keinginan beliau adalah ingin mengedukasi masyarakat yang ada di Cianjur. Kebetulan tadi pagi juga menyampaikan dua buah video tersebut karena memang beliaunya ada di lokasi, plus ditemani juga oleh pengelolanya, pemilik sekaligus pengelola kegiatan biovlog lele menurut penyampaiannya sendiri. Jadi saat teman saya ada di Cianjur itu, saya minta beberapa menit untuk langsung menghubungi yang bersangkutan, berbicara beberapa menit untuk mengetahui level energi beliau. Jadi posisi beliau saat ini di mana, karena dari narasi ucapan itu kita bisa setidaknya memprediksi posisi beliau di posisi apa saat ini. Level energi terendah itu kira-kira apatis lah, kira-kira apatis itu tidak mau ngapa-ngapain, sudah pasrah salah gitu ya, pasrah. Kalau dalam Islam itu kan pasrah total itu disebut apa? Berserah ya, berserah diri. Itu tinggi energinya kalau di posisi itu, karena dia posisinya tawakal kan, berarti menyerahkan diri. Nah, posisi apatis itu posisi tidak mau ngapa-ngapain, jadi energinya pun sudah sangat rendah gitu. Nah, saya amati tadi karena mungkin sudah berinteraksi juga dengan teman saya. Level energi saya pantau mungkin di sekitar 300 ya, atau di bawahnya sedikit gitu, karena memang sudah ada semangat lagi. Nah, saya coba putar saja videonya agar teman-teman sekalian melihat bagaimana kondisi area yang dulu dikembangkan untuk biovlog lele, katanya begitu. Karena ternyata sampai saat ini banyak juga kesalahpahaman bahwa bak bulat atau teman-teman biasa sebut itu kolam bulat, ya itulah biovlog itu kan. Sedih juga. Nah, posisi saya sendiri saat ini sudah ada di Jawa Timur kan, di Madura. Beliau berharap saya terjun langsung ke Cianjur untuk sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah ini. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, karena di Madura pun saya kan sudah ada aktivitas juga. Di beberapa hari lalu, artinya dalam Agustus dan September ini, ya alhamdulillah saya juga intensitas saya itu nulis buku ya, dan kemudian saya serahkan ke pihak Google untuk menerbitkannya. Penerbitnya sendiri ya Aquatica Indonesia Raya, cuman yang menjadi media untuk menge-share di mana buku itu setelah saya coba setting begitu menjadi sebentuk buku PDF. Nah, Google lah yang kemudian menjadi corong atau menjadi media untuk menyebarkannya gitu. Nah, videonya seperti ini teman-teman. Kondisi dari biovlog yang memang digunakan, karena ini bangunannya nih dari baja ringan, ini juga ini luar biasa berantakan. Ini salah satu contoh ya. Oke. Jadi menurut penuturan yang pihak pengelolanya, jadi beliau dokter dari lulusan Timur Tengah barangkali ya. Jadi memang bukan
bidangnya di perikanan. Beliau punya pesantren di Cianjur, dan beliau juga sampaikan di tahun-tahun itu, karena mungkin beliau sempat berhasil 2017, 2018, 2019, berarti sekitar 2 atau 3 tahun gitu berhasil menurut penuturannya. Namun beliau menyampaikan alasan pada saat COVID, berarti kan sekitar 2020-2021 ya, itu tidak terkelola, unmanaged begitu ya. Saya tidak ingin menanya lebih dalam memang kenapa kok bisa unmanaged, karena setahu saya di tahun 2020-2021 justru perikanan, pertanian, dan seterusnya itu kan relatif kuat ya terhadap goncangan isu-isu berkaitan dengan COVID. Memang secara perdagangan itu mengalami penurunan. Dari mana saya tahu? Karena memang saya coba kontak langsung di tahun itu ke Papua juga sampai ke situ. Ada penurunan sedikit, tidak banyak. Tapi yang relatif bertahan di kondisi, bahkan di kondisi seperti tahun ini 2024 berkenaan dengan inflasi hampir di seluruh dunia. Jadi teman-teman yang berkecimpung di kegiatan budidaya ikan, budidaya pertanian itu insya Allah relatif kuat dia mengalah terhadap goncangan kondisi inflasi ini gitu ya. Apa yang terpengaruh? Ya ada. Misalnya di ikan saja, berarti kan pakan rata-rata itu kan bahan bakunya impor ya, otomatis akan ada kenaikan harga, apalagi kalau nilai tukar rupiah kita menurun sampai 16.000, sempat kemarin kan tembus di situ, otomatis kan harga pakan sendiri yang diproduksi pasti mengalami kenaikan gitu. Ya semoga saja setelah ini selesai, entah kapan, dugaan saya sih sampai 2025 sih dugaan saya. Maka teman-teman harus arif juga menggunakan keuangannya agar jangan terlalu boros begitu ya. Nah di momen ini juga kesempatan saya kira bagi kawan-kawan kalau belum berproduksi itu menginvestasikan leher ke atas. Apa itu ya? Baca buku, kemudian nonton video yang memang video-video edukasi kayak begitu ya. Jangan justru menghambur-hamburkan keuangannya. Itu masukan saja. Dan kebetulan memang ada beberapa buku yang saya share. Terus terang buku itu polemik juga di awal cerita saya. Kenapa kok buku-buku yang sifatnya ilmiah bisa dipraktekkan, artinya ilmiah praktis, itu kok kenapa saya sengaja harus buat lagi. Jadi gini, dalam 3 bulan terakhir itu memang di beberapa channel YouTube juga disampaikan tentang banyaknya atau maraknya kegiatan pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan. Kemudian bagaimana kekalutan Gen Z, jadi anak-anak kita lah, yang seumur saya, berarti anak-anak kita gitu ya, seumur saya itu, yang memang kondisinya tahu sendiri begitu ya, hobi baca cuman baca WA, baca buku jarang gitu ya, otomatis berarti isi kepalanya apa nanti itu gitu. Nah itu kondisi yang sebenarnya menyedihkan juga. Walaupun minat bacanya tinggi, minat baca apa tapi gitu. Ya minat baca WA, baca buku yang sifatnya memperdalam bidang-bidang ilmu itu relatif rendah. Bahkan saya sempat menulis juga artikel sederhana di Facebook, di akun saya itu. Walaupun tidak saya sebutkan angkanya karena malu saya. Jadi di antara 61 negara yang terendah minat bacanya, Indonesia di posisi berapa? Di posisi 60. Allah Akbar, sedih juga sih. Angka itu tidak saya sharing sih, karena malu juga. Nah, kembali ke topik ini, sambil lalu barangkali teman-teman
ikuti saja karena memang video ini tidak lama, meskipun ada 2 video ya, paling sekitar 2 menit. Baru nanti di bagian akhir saya coba ulas begitu ya. Kita lanjut saja. Cuma kelihatannya ini mendekati apa? Udah ada yang sobek-sobek ya. Nggak tahu ini masih ada kekuatan nggak ya. Nah ini mesin bismil. Ada sekitar 60 gallon airnya. Astagfirullah. Mata airnya. Oke, itu 2 video yang di-sharing oleh teman saya tadi pagi. Nah, menurut penuturan teman di video kedua itu ada 60 diameter 2 ya. Katanya memang ada yang diameter 5 juga, cuman jumlahnya tidak disampaikan. Jumlahnya ada berapa kita tidak tahu. Nah, yang menarik adalah di pembicaraan saya dengan pemilik dari lahan ini dan pengelolanya, bahwa totalnya sebenarnya ada sekitar 200. Kemudian saya tanya, kenapa kok bisa seperti ini? Alasannya COVID. Kemudian saya tanya juga, berapa dulu produksinya yang diameter 2? Memang ada salah nyebut sih tadinya, per bak ya, atau per kolam menurut teman-teman. 2 ton katanya. Oh, kaget langsung saya. Setelah saya tanya lagi, yang benar Pak, 2 ton. Enggak, 200 katanya. 200 kilo diameter 2. Wah, saya kaget juga sebenarnya. Kalau diameter 2 bisa panen 200 kilo, diameter 2 itu berapa volume airnya? Anggaplah ketinggiannya 80 cm gitu ya. Berarti kan sekitar 2.500 liter atau 2,5 ton. Kalau 2,5 ton air untuk lele, kemudian produksinya 2 kintal, maka setidaknya per meter kubiknya kan 80 kilo tuh. Itu sudah prestasi, sudah luar biasa. Tidak banyak orang yang menghasilkan produktivitas lele per meter kubik airnya itu 80 kilo. Tidak banyak gitu. Teman-teman di Madura yang non bioflok tadinya 30 kilo per meter kubik, kemudian saya coba dampingi 2 bulan, naik menjadi 47,25, belum sampai 50. Senangnya sudah luar biasa. Itu non bioflok. Nah, teman-teman di Nabire misalnya, saya hitung itu untuk diameter 3 produksinya bisa 330, jadi sekitar 300 rata-rata. Airnya kan kalau diameter 3 kan 5 ton ya, duplikasi dari diameter 2 tadi. Itu sudah bisa sekitar 300-an, artinya per meter kubiknya 60 kilo. Sementara ini bisa menghasilkan 80 kilo per meter kubik, itu sudah luar biasa. Harusnya beliau sudah bisa mengedukasi masyarakat lain begitu, karena produktif sudah itu. Nah, karena alasannya COVID, ya mungkin terkait pemasaran sih beliau. Nah, rencananya ini mau digunakan katanya sih untuk nila. Kalau nila
tahu sendiri kan kalau 2,5 ton dikali 100 kan cuma 250 ekor per baknya. Artinya ya sekitar 50 kilo manennya. Nah, kalau saya juga diminta untuk ke sana, katanya sistem bagi hasil. Kalau mau panen per bulan kan tinggal mudahnya begini, 200 aja dibagi 3. Jadi per bulan bisa panen tuh sepertiga dari 200. Berapa hasilnya? Kalau efisien dinilai misalnya, perkaliannya mudah sebenarnya. Tergantung harga di lokasi. Anggaplah harganya 25.000 begitu ya. Tinggal kali aja per kilo 8.000 keuntungannya. Nah, per bulan kita bisa ada profit sih memang 13 juta. Nah, kalau 13 dibagi 3, saya sebagai pengelola di situ, pemiliknya sepertiganya, teman saya misalnya sebagai pemodal sepertiganya, maka 13.000 anggaplah 12 buat mudahnya, dibagi 3 kan 4 juta. Meninggalkan Madura dengan aktivitas yang juga saya juga dagang hanya untuk 4 juta ya. Saya bilang waduh kacau sekali kalau itu diambil gitu ya. Tapi kalau saya coba dampingi dari jauh, mengingat kondisi zaman sekarang kan bisa tuh by phone kah, video call kah, begitu bisa. Cuman mengingat bahwa kondisi fisik dari infrastruktur kemudian bak-baknya itu kan sudah demikian parah, maka sayang sekali kalau hanya untuk merintis diameter 2 dari sisi produktivitas gitu. Karena apa? Semakin banyak kolam kan berarti tiap kolam itu atau tiap bak itu berarti kan berbeda tuh, semakin banyak yang harus ditangani oleh ABK atau anak buah kolam kan, sehingga ABK yang lain analisis beban kerjanya juga meningkat gitu. Tidak efisien jadi per satu orang itu untuk menangani berapa kolam kan begitu atau berapa bak gitu. Nah, saran saya kalau memang ada pendanaan sebaiknya ya langsung aja fokus ke diameter 4 gitu. Biar semakin efisien itu lahan gitu. Kemudian efektif juga dalam kegiatan budidayanya. Jadi begini teman-teman. Kok kenapa saya menganjurkan diameter 4? Itu pun sudah hasil perhitungan saya tahun 2018 sebenarnya. Tatkala lele dulu kan ramenya kan diameter 3 ya. Mari kita coba bahas sederhana. Kalau bak diameter 2, volume air itu kan cuma 2,5 ton ya. Anggaplah tinggi airnya 80 cm gitu ya. Kemudian diameter 3 berapa? Dari 2,5 naik jadi 5 ton, 5 sekian gitu ya. Anggap 5 ton. Dari diameter 3 ke diameter 4 naik dari 5 ton ke 10 ton gitu ya. 10,2 kah, pokoknya sekitar 10 ton itu. Kalau tinggi airnya berapa? 80 cm. Dari diameter 4 ke diameter 5 bukan jadi 20 ton gitu. Tapi jadi berapa? 15 cuman 15, sekian. Jadi dari analisis sederhana itulah saya dulu memberi masukan ke kepala balai ya yang paling efektif ya diameter 4 saya bilang. Termasuk efektif itu di mana? Di kebutuhan titik aerasi gitu ya. Saya sudah hitung itu juga. Terus kalau mau itu dilakukan, wah, monggo saya bilang. Cuman kalau hanya sebatas itu yang akan saya tangani, ya sayang waktu saya bilang begitu. Kira-kira waktu dan tenaga berarti kan, karena harus ninggalin keluarga juga kan berarti. Keluarga masih di Madura gitu ya, karena sudah ada rumah di Madura. Itu perhitungan saya begitu. Bukan tidak suka untuk mendampingi begitu, tapi sayang. Artinya kalau diameter 2 jarak antar baknya misalnya setengah saja. Tadi saya lihat kan jarang-jarang tuh. Secara umum tadi berapa luas area? 3.000. Kalau diameter 4 3.000 tinggal dibagi saja, dibagi 5 kali 5. Karena kalau 4 jarak setengah meter artinya tinggal kali aja 5 kali 5 berarti 25 kan gitu ya. Jadi 3.000 dibagi 25 saja berapa? Jadi berapa bak tuh di situ? Nah, kalau mau difokuskan ke bak semua dengan jarak
berapa tadi? Jarak 50 cm. 50 cm ditambah 50 cm lagi dari bak lainnya. Nah, berarti jadi berapa? Ya jadi semeter kan, jadi leluasa di situ. Nah, kalau 3000, kalau memang benar real 3000 dibagi 25 kan berarti jadilah 120 tuh. Nah, kalau 120 ya lumayan sudah. Karena kalau 120 bak dibagi 3 bulan saja kan berarti ada 40 bak bisa dipanen per bulan kan begitu. Kalau satu baknya dioptimalkan agak misalnya dengan manajemen yang mantap, kalau manajemennya biasa-biasa saja paling satu bak diameter 4 dapat 200, paling 200 kilo, anggaplah misalnya jadi 250 kilo. Tapi ada hitungan sederhana sebenarnya kalau diameter 4 ini berapa, kali aja sekitar 2 juta itu sudah keuntungan untuk per baknya sebelum pakan naik kemarin. Kalau setelah pakan naik mungkin berkurang juga, itu terkoreksi, maka dihasilkan 40 kali 2 juta 80 juta. Kalau dibagi 3 berapa jadinya? Ya masing-masing dapatlah 26. Bahkan di level itu saja ya masih mending di Madura sih begitu. Nggak usah jauh-jauh dengan keluarga gitu kira-kira. Dan untuk menjalankan merombak menjadi diameter 4 sekalian ya masih perlu modal lagi kan. Ada cut fill barangkali sederhana gitu ya. Cut fill itu dikeruk, kemudian ada juga wilayah-wilayah tertentu dari tanahnya juga ditimbun kan begitu, itu cut fill namanya. Secara sederhana kalau di pond engineering itu disebut C per F gitu ya, cut fillnya berapa ini gitu. Nah itu kira-kira seandainya saya bilang kalau bisa sampai 1500 bak, wah mau saya bilang terjun saya ke situ. Karena kalau 1500 bagi 3 kan berarti 500 tuh, panen 500 bak per bulan, kebayang tuh sudah profitnya. Karena ada energi yang harus tersharing di lokasi kan nanti itu, bukan hanya sekedar manajemen ikannya tapi manajemen personalia juga kan begitu, manajemen keuangannya dan seterusnya, termasuk ke manajemen pemasaran nanti, kemana larinya produk ini kan gitu bos. Jadi demikian teman-teman berkaitan dengan video ini dan bagaimana cara saya menganalisis sebelum menyimpulkan ya, mengambil keputusan begitu. Semoga bermanfaat meskipun ini video sederhana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.